أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mendefinisikan kemerdekaan bagi seorang manusia yang hakiki adalah al-ubudiyatu lillah hiya haqiqatul hurriyah wa man lam yata'abbad lahu kana 'abidan li ghairihi. Kemerdekaan itu adalah lawan dari keterjajahan dan perbudakan. Maka kata beliau, hakikat kemerdekaan adalah ketika kita bisa mewujudkan ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kenapa kita harus mewujudkan penghambaan kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kenyataannya orang yang tidak betul-betul menyadari status dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, merealisasikan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis dia pasti akan menjadi hamba, menjadi budak bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, beliau menyampaikan sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. In u'tiya radiya, wa illam yu'ta sakhita. Nabi SAW gambarkan orang-orang yang tidak mau merealisasikan, mengamalkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia menjadi hamba bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau sabdakan, merugi, binasa hamba-hamba dirham, hamba-hamba dinar, hamba-hamba baju yang mahal. Rugi, binasa. Bagaimana kita tahu apakah kita sudah merdeka atau kita masih terjajah, diperbudak oleh dunia? Apa kata Nabi SAW di akhir hadis? In u'tiya radiya wa illam yuta sakhita. Dia kalau dapat bagian dari dunia itu, dinarnya bertambah, dirhamnya bertambah, rupiahnya menumpuk, dia senang, dia gembira. Wa illam yuta, tapi kalau tidak diberi, sakhita, dia galau, dia marah, dia kecewa. Subhanallah. Namun terkadang kita kecewa bukan karena ketika kita tidak mendapatkan, namun akan terlihat apakah kita masih terjajah menjadi hamba dunia, budak dunia. Apakah kita bisa menahan hati kita dari rasa kecewa ketika kita mendapat tapi saudara kita dapat, ketika kita tidak diberi tapi kakak kita diberi, adik kita diberi. Lihatlah, sudahkah kita merdeka? Subhanallah. Maka dengan kita mewujudkan betul-betul kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita akan menjadi hati yang merdeka, jauh dari perbudakan dunia. Maka kata Nabi SAW di hadis yang lain, dicantumkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam silsilah sahihahnya, Nabi SAW bersabda, man kanatid dunya hammah farraqallahu amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah.
Orang yang di hatinya, di pikirannya seharian lebih banyak memikirkan dunia, dunia, meningkatkan penghasilan, menaikkan jabatan, subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan kehidupannya, tidak tertata hidupnya. Pusing pikirannya. Jadi kaya tidak. Dia akan dijadikan kemiskinannya di depan matanya, subhanallah. Penghasilan turun, hari ini kurang 100.000, pusing dia. Gaji kena potongan, terpikir terus sampai malam dia. Dan dunia itu tidak melulu tentang uang, pujian orang, dunia. Sering mendapat pujian, suatu hari dia dicela, ditunjukkan apa salahnya, tapi dia tidak mau mengakuinya. Kenapa? Hamba dunia. Karena dia haus akan pujian. Di antara dunia adalah jabatan. Tahun ini mungkin dicopot, diturunkan jabatannya, merasa tidak tenang dia. Padahal seorang muslim, apapun kedudukannya, dia selalu menebar manfaat. Apapun posisi yang Allah berikan kepada dia. Menjadi rakyat jelata, bermanfaat. Menjadi pejabat, bermanfaat. Menjadi pemimpin negara pun bermanfaat. Namun ketika Allah uji, tidak lagi di posisi terhormat, menjadi pengurus misalnya, maka seakan-akan dunia tidak berpihak kepada dia, subhanallah. Allah akan buat dia fakir, mengharap jabatan itu, mengharap pujian itu, mengharap posisi itu. Dan akan membuat hal tersebut menjadi musibah yang berat buat dia. Budak dunia, terjajah, belum merdeka. Namun walam ya'tihi dunya illa ma kutibalah. Padahal dunia, dia berusaha mendapatkan posisinya dahulu. Dia berusaha mendapatkan hati orang yang di sekitarnya pengen dipuji lagi. Tapi dunia tidak akan mendatangi dia kecuali apa yang hanya Allah sudah takdirkan saja buat dia. Gak akan lebih. Namun, wa man kanat al-akhirata niyatuhu, jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa riya raghimah. Subhanallah. Orang yang niatnya selalu akhirat, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, yang dia pikirkan adalah apa yang saya dapat dari perbuatan ini, dari kegiatan ini, nanti di akhirat apa yang saya dapat. Dari jabatan ini, dari rizki ini, dari posisi ini, dia selalu berpikir, apa manfaat saya, apa manfaatnya buat saya nanti di akhirat. Dia selalu memikirkan bagiannya dia nanti di akhirat. Apapun itu, pekerjaannya, usahanya, dakwahnya, selalu yang dipikirkan adalah akhirat, akhirat, dan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan kehidupannya tertata, tenang hatinya. Dan Allah akan jadikan kayanya itu adalah bersemayam di hati dia. Kaya, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, al-istighna'u anhu la bihi. Kita kaya dengan dunia adalah ketika kita nggak butuh dunia, bukan kita memperkaya diri dengan dunia tadi. Ketika kita tidak butuh, maka betul firman Allah Subhanahu wa ta'ala, li alla ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kita tidak terlalu sedih dengan hal-hal yang hilang dari diri kita berupa dunia. Namun ketika dunia itu datang, juga tidak terlalu jumawa, terlalu senang. Tengah-tengah. Itulah hamba yang merdeka.
Allah akan buat hidupnya tertata. Setiap masalah yang dia hadapinya terlihat kecil. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'tihi dunya wa atathu dunya, dan dunia Allah janjikan buat orang-orang yang merdeka seperti ini, orang yang hatinya, pikirannya lebih banyak ke akhirat. Terus apa yang dia dapat di akhirat, Allah akan janjikan dunia akan mendatanginya meskipun dunia enggan mendatanginya. Artinya datang dengan cara-cara yang tidak disangka-sangka. Dunia didapat dengan usaha keras, luar biasa. Dunia mau datang dengan cara seperti itu. Tapi dengan kita memerdekakan diri kita, tidak menghamba kepada dunia, maka mau tidak mau Allah akan perintahkan dunia datang kepada kita.